Oke, selamat datang di channel Jordan. Ya, jadi kali ini kita mau main-main ke Gias nih. Ya, kan Gias sudah lama tuh vakum. Ya, udah lama karena pandemi ya. Nah, sekarang Gias sudah buka lagi. Dan kita datangnya ke sana tuh sekarang hari Kamis ya, tanggal 18 November 2021. Ya. Nah, kita pengen sih ada apa aja sih yang baru, mobil-mobil baru. Dan sekaligus kita pakai juk ya nanti kesananya. Nah, kita mau mencari-cari nih, siapa tahu ada yang cocok untuk menggantikan si juk ini nih. Ya kriterianya sama aja sih ya, kayak juk ya. Gimana tuh? Ya juk itu kan compact bodinya. Ya, jadi cari yang compact, mobil yang compact. Ya paling 5 orang cukup ya. Buat 5 orang. Ya 5 orang duduk dengan nyaman. Ya. Terus ground clearance-nya tinggi. Ground clearance-nya tinggi ya, karena daerah kita tuh banyak polusi tidur dan jalan rusak ya. Terus nanti kan kita bakal duduk berlima gitu, nanti bakal tambah turun kan. Nah itu rawan gasuk tuh, jadi harus agak tinggi dulu ya. Yang ketiga mungkin cukup irit lah ya, cukup irit ya. Compact ya, harusnya irit lah ya, untuk kan, dalam kota ya. Ini cuma buat dalam kota aja sih, jadi ya nggak perlu yang gimana banget, tapi ya cukup lah. Dan terakhir mungkin jok supirnya bisa ditinggiin ya, karena jok ini yang pakai sekarang tuh adik kita, dia cewek ya, jadi harus senyaman mungkin ya. Dia harus bisa nyaman duduk di dalamnya. Oke, ya sebenarnya juk ini masih bagus ya, meskipun umurnya udah 9 tahun ya. Udah 9 tahun, ini termasuk mobil Nissan yang paling awet nih. Ini belum ada masalah yang berarti ya. Hanya ya, nanti kita bahas lebih detail. Ya nanti kita akan bahas lebih detail, tapi ya ini mobil yang bagus. Dan karena umurnya udah 9 tahun, kita mencoba cari alternatifnya nih. Ya, ini bentuknya juga timeless ya. Iya, timeless ya. Meskipun udah 9 tahun gak kelihatan tua ya. Tuh. Ini kita warna abu-abu. 2012 Juke RX CVT 1500 cc. Oke, langsung aja. Yuk, langsung aja kita berangkat. Karena kita di Gias itu sekarang ini kan kayak ada jam-jamnya ya. Iya, jam-jamnya. Kita itu daftar jam 11 ya sampai jam 2. Sampai jam 2 kita bisa masuknya di antara jam segitu. Dan sekarang jam berapa? Ya sekarang jam 11.30, setengah 12. Ya setengah 12 ya. Ya masih ada waktu banyak sih. Ya dan juga karena ini weekdays jadi tiketnya murah. Ya di Kamis ya, cuma 50.000. Ya. Ya nanti langsung aja kita berangkat ya. Ya. Oke, kita masuk. Adik kita yang nyetir. Iya. Lain. Wah, masih bagus mesinnya. Masih sangar. Oke, kita bertiga aja ya. Oke, jadi kita sudah dalam perjalanan nih ke Gias. Dan adik kita yang nyetir, karena emang ini mobil biasa dia yang pakai juga. Dan kita semua pakai baju dari namanya ya, namanya kaos ya, namanya kaos. Aku pakai baju warna hitam. Ini adik kita yang navy. Lalu dia yang putih yang lengan panjang. Ya ini baju cocok banget ya untuk kegiatan sehari-hari ya, kayak gini nih. Contohnya kita ke pameran atau kemanapun itu, karena bakal menguras tenaga dan keringat ya, kita harus pakai baju yang nyaman ya. Nah ini baju nyaman banget, bahannya cotton premium, jadi cocok banget lah buat kegiatan sehari-hari kalian. Nah kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung cek aja di Instagram, namanya .project, ada di Tokopedia dan Shopee. Sini bisa gak? Iya masuk pelan-pelan, hati-hati. Udah kok dikasih. Ya dikasih. Nah Juke ini unik ya, jadi dia ada kayak sport mode ya gitu, di mode driving mode nih, D mode, ada climate, ada D mode. Nah kalau kita pencet, nah tuh berubah tuh. Jadi ini tuh ada AC, climate, ini D mode nya, ada eco, normal sama sport. Karena ini lagi macet ya, kita coba ke eco aja nih. Tuh eco mode. Jadi nanti respon gasnya jadi lebih halus ya, buat lebih irit BBM. Jadi kita pakai eco mode dulu nih. Ini hal yang unik ya di Juke. Ini pada zamannya ya 2012 itu, wah ini hal yang sangat wah ya. Menyalip. Kiri kanan. Kosong. Kanan aja kanan.
rokoknya, Cok. Widih. Pelan-pelan aja. Bensinnya boros. Mantap. Sport mode. Welcome to Gias. Ya, kita udah mau nyampe nih. Giasnya itu ada di situ tuh. Ya di situ ya, tuh udah rame tuh. Wah, rame juga tuh mobil-mobil. Iya. Waduh. Ya, kita lihat deh bakal seperti apa ya nanti. Excited nih, menarik. Banyak mobil baru soalnya. Yoi. Nanti kita lihat. Oh, tadi parkir 20.000 flat ya. Selamat datang. Silakan tempel kartu atau Bisa. silakan pamerannya? masuk. Iya. Mana ambil kanan lagi aja, Kak? Oke, makasih. Silakan masuk. Kanan. Kanan. Oh. Oke, kita udah sampai di parkirannya Gias nih. Nah, sebelum masuk Gias, kita lihat quotes, jokes, sama fun fact dulu ya. Nah, di sini nih. Nah, kalian bisa scan menggunakan aplikasi pembaca scanner untuk ini atau dari kamera HP kalian kalau udah support ya. Nah, kita coba pakai kamera HP nih. Tuh, langsung muncul ada linknya, kita pencet. Nah, langsung dapat ucapan tuh, namanya selamat siang. Nah, kita bisa custom nih, custom nama kalian. Saya mau dipanggil siapa nih? Jordan misalnya. Save. Nah, langsung muncul tuh selamat siang Jordan. Nah, nanti ini udah otomatis ke save nih tiap kali kalian scan. Langsung munculnya ini nih, nama kalian. Nah, terus kita dapat ini jokes ya. Terus kita bisa lihat jawabannya tuh. Terus kita bisa dapat quotes sama dapat fun fact juga. Menarik kan? Oke, kita udah sampai di parkirannya, udah parkir. Langsung aja kita menuju ke pameran. Oke, kita udah sampai di booth-nya Gias, di pintu masuknya, dan kita udah sama teman kita, Kevin. Dia mau beli mobil juga nanti. Oke, nah kita langsung masuk aja. Tiketnya ini modelnya pakai QR ya. Ya udah, yuk masuk. Udah dilindungi, scan. Oke, check in. Oke, 5.900 orang check in. Ada 5.900 orang di dalam. Ya kakak bisa lihat Ya. tiketnya. Oke, Ya, silakan, ya Pak. makasih. Oke, jadi kalau masuk harus ngantri-ngantri gini ya. Dibatasin kayaknya. Oke, kita udah sampai di booth Honda nih, booth utama kita yang kita kunjungi di Gias, dan kita lihat Honda tuh menampilkan banyak mobil baru ya. Ada banyak banget dan gede banget ininya. Stage-nya juga gede juga, dan kalau di Honda ya pertama-tama dia nge-highlight itu ya, all new BRV ya. Dia mobil baru Honda, terus ada ini nih masih konsep SUV RS konsep. Ini mobil compact ya. Lalu ada Honda City Hatchback sama Honda City Sedan. Terus ada Civic juga, Civic Sedan yang baru. Nah, itu mobil baru di Honda yang dipajang. Nah, kalau untuk Juke ya, Juke mobil Honda yang cocok untuk gantikan Juke. Ini nih, ada ini nih, Honda HR-V ya. Ini mesinnya 1500 cc, ada yang 1800 juga. Tapi dia modelnya udah lama ya, ada yang barunya, udah outdated yang. Nah, kita coba ya. HR-V, kita coba masuk. Ini tipe yang 1500 SE kalau nggak salah nih. Oke, kita coba masuk. Ya, dia lumayan ya. Dia lumayan lega, lebih lega dari Juke sih. Terus kita coba tengahnya ya, duduk tengahnya karena kita bakal pakai mostly bertiga ya di belakang. Tengahnya jadi harus nyaman. Nah, ini rata juga, lebih tinggi dikit, tapi masih oke. Ada headrest juga. Ya, ini cocok sih untuk menggantikan Juke, tapi sayang ground clearance-nya, tapi sayang dia udah agak lama modelnya. Tuh, dia cocok banget, ground clearance-nya tinggi, compact. Lawannya Juke sebenarnya ini juga. HR-V. Ya, tapi kita nunggu yang barunya aja. Oke. Nah, ini juga ada BR-V yang baru. Dia cocok juga sih, tinggi. Ground clearance tinggi, mesinnya 1500 cc yang udah generasi baru ya. Ya udah DOHC. Tapi sayang dia agak panjang ya. Jadi kurang compact, dia muatnya 7 seater. Kita lihat. Ya, dia 7 seater ya tuh. Jadi agak panjang, kurang compact. Ya, ini HR-V, BR-V. Nah, ini nih sebenarnya yang cocok juga nih untuk matikan Juke nih. Dia lebih kecil daripada HR-V,
Dia namanya SUV RS ya, masih konsep, dan mungkin namanya ZR-V ya, tapi nggak tahu juga. Nah ini cocok banget ya, dia compact, ground clearance tinggi, dan bentuknya juga cakep tuh. Tapi sayang masih konsep, belum keluar ya di Indonesia. Mungkin masih tahun depan ya. Ini cocok banget nih sebenarnya kandidatnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah selanjutnya ada Honda Brio ya. Ini Brio juga mobil compactnya Honda. Dia 5 orang ya, dia compact juga ukurannya. Nah kalau kita coba duduk ya, kita coba tes duduk. Wah masih lega juga nih, Brio yang baru lega juga nih. Ya ada headrestnya lagi, lengkap 3 orang buat 3 penumpang di belakang. Dia rata ya. Nah dia enak juga nih buat di tengah. Tuh. Ya sebenarnya nyaman juga untuk sebagai berlima. Tapi sayang dia ground clearance-nya agak rendah ya. Jadi kalau diisi 5 orang bakal lebih rendah lagi, bakal ya rawan gasruk ya. Sayangnya di situ. Oke, kita coba cari yang lain. Oke, selanjutnya ada City Hatchback nih. Ini kandidat juga yang menarik untuk menggantikan Cuk nih. Dia belakangnya cakep ya, tuh VP gitu. Dan dia mau 5 orang, compact juga ukurannya. Kita coba duduk ya di belakang. Nah ini ada headrestnya. Dia agak rendah ya atapnya karena dia mengkupe. Nah tapi duduk tengahnya nih, duduk tengahnya agak aneh nih. Dia kayak ada ganjulan di sini, tuh, lebih tinggi di ini. Dan dia kurus ya, jadi nggak menopang pantat kita nih. Jadi agak aneh aja kalau duduk di tengah. Tuh posisi kayak gini. Ya, ini cocoknya kayaknya 4 orang sini, agak aneh aja. Tapi bentuknya cakep ya. Tapi sayang aja kalau buat di tengah kurang nyaman ya. Dia ada kayak ganjulan di sini nih. Kenapa ya harus ada beginian? Ya, dan dia padahal luas loh rek roomnya. Luas banget ini, paling luas. HRV aja kalah ini. Luas banget. Tapi sayang dia juga agak rendah ya. Dia termasuk sedan ya, agak rendah ground clearance-nya. Oke. Tambahan deh. Yang ada blue-nya itu. Oh. Gak sejajar ya? Iya, nggak sejajar tuh, lihat deh. Gimana? Maksudnya bukan karena direndahin kayak nggak bisa. Enggak. Coba deh. Pantatnya kayak jatuh kan. Iya Kayak ada kayak kenapa harus kenapa harus ada ganjulukan di situ, kayak polis tidur di tengah gitu. Padahal kalau dia bikin rata, oke harusnya ya kan? Iya. Tapi yang sedan kita udah Coba yang sedan. Coba kita coba yang sedan ya. Nah, kita coba yang sedan nih, kita tes ada ganjulukan nggak? Oh, sama ya. Dia ada ganjulukan juga di tengahnya sini. Sama, tapi lebih mendingan sih, soalnya dia kan nggak bisa dilipat nih. Dia menyatu, tapi dia masih ada ganjulukan di sini. Ya, lebih empuk sih, lebih empuk. Yang sedan mendingan. Meskipun masih ada ganjulukan, tapi dia mendingan lah. mendingan ya. Ya, mendingan. Gak Separa hatchback. Desain dashboardnya sama persis ya. Nah, ini juga ada nih. Compactnya juga dari Honda mobilnya. Itu Civic hatchback ya. Di atasnya City hatchback. Kita coba ya. Nah ini. Ini rata nih. Ini enak juga nih duduknya. Lumayan lega. Tapi gudukannya tinggi sekali ya. Waduh, tinggi banget. Ya ini agak. Ya ini mendingan. Dia rata. Ada headrestnya juga di tengah. Ya. Tapi sayang ini gudukannya agak tinggi. Agak kurang rada rendah. Dan dia juga agak rendah ya. Tipikalnya sedan ya. Ya dan juga budgetnya nggak masuk. Ya budgetnya juga terlalu tinggi ya, ketinggian. Ya udah. Cakep sih tapi udah ada yang barunya kan ya? Ini saat markernya sih keren. Ini saat market keren. Ini kan yang versi lama, versi barunya udah model kayak yang sedan itu, tapi Mobil barunya. mobil Civic baru, tapi belum ada yang versi hatchbacknya. Dashboardnya sih keren. Iya, dashboardnya. Cara klik gitu loh. Aku puteran AC-nya. Oh ya? Coba putar AC-nya. Oh ini. It's too dangerous. Puter gimana? Oh, iya. Inilah. Enggak, ini cuma
geser. Oh, geser doang ya. Naik turun. Naik turun aja ya. Oh, ada klik-kliknya. The death of Peter Parker and Spider-Man. Lucu. Keren. Keren. Cakep. Ya, tapi ini sedan. Rendah ya. Dan mahal juga. Mahal juga. Oke, kita udah sampai di boothnya Toyota nih sekarang. Nah, mobil baru di Toyota juga ada banyak banget. Ini ada GR Yaris. Ya, tapi sayang udah sold out tadinya. Ya, enggak lah. mahal. Lalu ada GR Yaris, ada apa lagi? Oh, ini nih. Avanza sama Veloz baru ya. Ya, Avanza sama Veloz baru. Terus apa lagi ya? Kalau Toyota itu yang baru ada Prius juga ya. Prius ditampilin juga. Sama Race, tapi Race sudah cukup lama ya. Ya, jadi itu yang baru di Toyota ya. Nah, kalau untuk yang cocok untuk menggantikan jok, ya ini nih. Kalau dari Toyota Race. Dia bentuknya compact juga, 1000 cc turbo. Ruang clearance-nya juga tinggi nih. Bannya juga 17 inch. Ya, kita coba duduk di belakangnya. Wah, lumayan sih. Ya, ini masih agak mundur. Dia ada headrest tengahnya juga, jadi enak. Dan ini juga rata. Jadi nyaman juga duduk di tengahnya. Dan tunnelnya juga nggak terlalu tinggi. Jadi masih enak lah. Nah, wah nyaman lah. Ya ini termasuk kandidat kuat nih. Soalnya dia compact, tinggi. Duduk tengahnya juga nyaman. 1000 cc turbo, irit juga kan. Bentuknya juga JDM banget, Jepang banget. Ya menarik. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada GR Yaris. Ini juga compact banget. Muat 5 orang, tapi sayang pintunya cuma 2 ya. Tapi ya agak ribet lah masuknya. Nggak buat berlima. 4 ya? 5 sih, bisa 5. Tapi ya buat sporty banget nih. Atapnya karbon juga nih. Tapi cuma stiker ini. Force carbon di bawah. Ada raw karbon di bawahnya. Ya, yang Yaris yang biasa aja yang cocok. Ini Yaris yang biasa. Yaris GR yang biasa. Ini 1500 biasa. Dan kita coba duduk tengahnya ya. Ya ini juga nyaman sih, masih luas. Nah ini agak tinggi nih tengahnya, agak tinggi dia, agak tinggi, tapi masih tertumpu lumayan, oke, tapi agak tipis jurang ya ini. Ada headrest juga di tengah. Ya tapi ini agak tipis jurang sih. Masih agak turun, jadi agak kurang nyaman juga di tengahnya. Tunnelnya, wah rata dia malahan. Tuh, rata banget. Ya ini compact juga, tapi sayang gearnya agak rendah ya. Jadi agak nanggung. Waduh. Supra. Mengganti juk, cocok banget juk R. Tapi sayang cuma 2 seater. Ya mahal juga. Mahal juga, ya 2M. Ya ini juga Akia nih, City Car Toyota ya. Dia compact juga ukurannya, tapi compact banget. Mukanya masih begini. Ya lega juga sih. Tengahnya, nah ini juga rata nih tengahnya. Lumayan oke dan tunnelnya nggak terlalu tinggi. Dia ada headrest juga nih di tengah nih. Masih cukup nyaman, tapi ya agak tipis di joknya ya. Dia city car sih hitungannya. Di bawahnya jok ya kelasnya ya. Bannya juga kecil banget nih. Bukan kira-kira ya gitulah. City car ya. Oke, kita coba cek yang lain. Oke, selanjutnya ada Toyota Corolla Cross nih. Dia compact juga ukurannya buat 5 orang.
Dan dia tapi agak besar ya, dia di atasnya HRV, di bawahnya CRV ya kayaknya kelasnya. Kita coba duduk aja ya. Ini bannya gede banget tuh, 18 inch ya. Kita coba duduk. Nah, ya ini lumayan. Ini agak mendelap gitu ya, tempat duduk belakangnya. Agak mendelap, agak sporty dia. Jadi kayak ketahan sama ini. Terus kalau tengahnya tunnelnya lumayan apa ya, rendah. Tengahnya agak keras aja nih senderannya. Soalnya dia ada armrestnya ya. Jadi kalau buat duduk tengah agak keras dikit. Nah ini ya lumayan. Ininya juga rata nih, jadi nyaman. Ya. Mesinnya dia hybrid ya. Ada yang hybrid, ada yang 1800 cc biasa. Yang hybrid menarik sih, irit kan. Tapi dia harganya agak tinggi juga, di luar budget. Tapi menarik nih, hybrid. Depannya ganteng, sangar depannya. Tapi belakangnya agak kurang. Wah ini ada Avanza Veloz baru, Avanza Veloz. Ini tapi ya dia agak panjang ya, nggak kompak. Dia mau 7 orang. Tapi velgnya udah gede tuh. Bagasi juga udah tinggi. Udah cakram juga lagi ya. Nah dia ini mau 7 orang. Ya kita udah terlalu banyak mobil 7 seater jadi ya nggak ini. Kita cari yang kompak ya. Tapi kalau kita cari 7 seater, mungkin kita akan mempertimbangkan ini. Nah depannya juga sangar banget ya. Dan kalau mobil Toyota kayak gini tuh kayak ininya rata ya. Good, bottom good. Race kayak begitu. Yaris GR juga begitu, rata. Itu juga Avanza yang baru juga rata. Benar-benar langsung good. Ini Avanza Veloz. Nah, Avanza dan Veloz sekarang dia pecah. Terus ada mobil-mobil kecil juga, mau 2 orang. Tapi ini terlalu compact ya. Ini nggak bisa buat 5 orang. Tapi menarik sih. Kita mencari taksi Prius kok nggak ada ya. Udah disingkirkan, diganti Avanza ya. Harusnya kan di kolom ini kolom biru, hybrid. Temanya biru, hybrid. Jadi ada GR, hybrid, baru yang biasa. Tapi sekarang udah diganti. Oke, kita udah di bootnya Nissan nih. Nah, Nissan udah pakai logo yang baru ya, lebih minimalis. Dan mobil-mobil barunya kalau di Nissan apa ya? GTR pameran doang buat dipamerin. Nissan Leaf paling ya, Nissan Leaf listrik dia, full listrik, full electric car. Terus ada Magnite ya, tuh Magnite sama Kicks. Ya paling itu sih. Ya dia nggak terlalu besar dan coba kita lihat ya. Pengganti juk yang cocok mungkin Kicks ya. Nah ini Nissan Kicks, dia lucu ya, e-power ya, jadi ada mesin bensin dari listrik dicampur. Jadi mesin bensinnya untuk ngecas motor listriknya ya. Nah jadi dia penggeraknya berasa elektrik gitu ya, berasa mobil listrik tapi pakai bensin. Jadi nggak takut kehabisan tenaga bahan bakar. Kita coba duduk. Oh ini agak mundur. Kita coba ya. Nah, oh udah kulit dan wah ini nyaman juga. Ada headrestnya juga di tengah. Kita coba lihat ke belakang. Wah ini tunnelnya agak tinggi ya, agak sempit ya nih. Aduh susah juga. Nyangkut. Nah ini dia rata juga, empuk juga nih, joknya empuk banget. Dan nyaman sih, ini nyaman sih. Nah ini nyaman ya, empuk dia. Dan bahannya kulit, berasa nyaman.
Tapi sayang tunnelnya agak susah. Nah ini kicks nih. Ini sekelas HRV juga sih. Sekelas juk juga. Bentuknya mirip-mirip juk juga ya. Mirip juk banget dan golong kirisnya tinggi juga tuh. Termasuk crossover juga hitungannya. Ya ini juga mantap. Cuma ya agak berapa sih? 450. Masa? Ya cuma agak di luar budget mungkin ya. Nih. Listrik baterainya kali ya. Mesin campur. Oke, kita coba lihat yang lain. Lift, mobil full electric, zero emission. Bentuknya kayak juk banget lampunya nih. Kayak juk banget dan coba kita lihat. Sorry. Oke. Lumayan lega tapi agak rendah ya ininya. Pahanya nggak ketumpuk. Nah ini jok, empuk juga joknya, enak. Tapi tunnelnya gede sekali. Gede sekali. Tunnelnya gede sekali. Tengahnya dia ada headrest juga. Oh ya ini agak menggembung dikit ya. Lebih enak kicks belakangnya. Tapi dia full electric jadi ya lawannya Kona ya, Kona electric full. Tapi ini harganya cukup tinggi juga di luar budget. Oke, selanjutnya ini ada Nissan Magnite. Nah ini mesinnya 1000 cc turbo, percis banget kayak race ya, lawannya race juga ini. Dan dia crossover juga tinggi, golong kirisnya tinggi. Ini sekelas sih sama race. Cocok juga nih kandidat kuat untuk menggantikan juk. Belakangnya tajam gitu ya, Magnite CVT. Kita coba duduk belakangnya. Oke. Pintunya agak berat. Oke. Duduk. Wah. Oke, ini lumayan ya, tinggi tuh, ketumpuk. Terus ini juga tunnelnya rendah sekali, jadi enak nih buat kemana-mana kakinya. Cuma ini agak keras aja ya. Oh ini ada ini, ada ininya, armrestnya, dan dia nggak ada headrest belakang ya, jadi bahaya juga nih kalau buat penumpang belakang kayak gini. Bahaya ya kalau kecelakaan atau ada tubruk gitu di belakang, bisa patah leher. Sayang dia nggak ada headrest tengahnya. Ya bentuknya juga cakep. Ya sekelas lah sama race. Nggak tertarik, Yor. Digital juga ya. Oh iya. Oh iya, dia juga speedometernya udah digital ya. Jadi benar-benar head to head sama race ya. Race juga udah digital. Ini menarik juga nih. 1000 cc turbo tapi mesinnya lebih kenceng kalau nggak salah. Lebih tinggi horsepower daripada race. Handle agak kecil ya kalau dipegang kayak. Tapi berat, lumayan. Lumayan, tapi agak kecil aja ya. Iya, agak kecil. Kalau dipegang agak kecil. Nissan Magnite. Cakep. Iya, peleknya agak India banget. Iya, jadi. Tapi grillnya kayak Datsun ya. Desainnya kayak Datsun. Kalau V-shape-nya nggak ada. Nissan kan ada V-shape harusnya ya. Khas desainnya. Ini Datsun. Oke, jadi gitu aja ya Nissan meng-highlight GT-R dan mobil listriknya dia bagus. Jadi udah harus ke era mobil listrik ya sekarang. Kita harus support full electric car. Jadi zero emission. Jadi mantap. Yuk, pindah ke booth lain. Oke, jadi kita udah sampai di boothnya Wuling nih. Nah, Wuling ini yang baru itu nggak ada ya, kayaknya ada Wuling Almas baru sama ini nih, EV, electric car yang compactnya. Dan ya, kalau untuk juk ya, untuk pengganti juk ya ini Almas paling ya. Coba kita lihat dalamnya. Wah, joknya udah kulit dan
cukup nyaman, cukup luas juga, dan ya ada headrest di tengah juga. Kalau kita duduk, coba kita duduk ke tengah, ini rata ya dia, jadi enak banget buat kemana-mana. Dan tengahnya agak keras karena dia ada armrest ya. Pokoknya kalau ada armrestnya pasti agak keras ya. Tapi dia udah ada headrest di belakang, jadi nyaman. Kepalanya bisa tersangga dengan baik. Ya kayak gini lah. Nyaman sih joknya. Dan dia lebar juga. Tengahnya juga lumayan. Dia tapi 7 seater ya. Tuh, dia ada bangku belakangnya. Dia ada bangku belakangnya dan ya dia agak bongsor ya, agak besar ya, dia sekelas CR-V ya. Dia sebesar CR-V. Ya kurang compact lah. Tapi menarik sih dari pricing dan fitur-fitur yang ditawarkan. Dia oke banget. Dia ada sunroof, moonroof dan lain-lain. Ini termasuk mobil paling laris ya Wuling ya. Nah, Wuling juga udah mulai masuk ke era elektrik ya. Dia udah mulai pamerin mobil listriknya yang compact, kecil sekali. Tapi dia muat 4 orang loh, ada bangku belakang kayak gini. Dan ini sih yang ganteng. Wah, ganteng banget ini. Ini kalau dijual di Indonesia cocok banget jadi mobil city car ya. Coba kita masuk. Ini kita lihat ya, ada bangku belakangnya tapi dia nggak ada bagasi sama sekali ya. Benar-benar habis sama bangku. Tapi bangkunya mungkin bisa dilipat nih. Bisa dilipat jadi bagasi. Dan kita coba masuk ya. Bentuknya cakep. Waduh. Mukanya gimana? Oh gini. Lucu ya, cakep. Kita coba duduk di belakang kali. Wah, luas sekali. Nah, ini udah posisi yang oke, lumayan oke. Kita coba belakangnya. Nih. Wah. Ya karena aku nggak tahu tinggi bisa sih. Tapi dia tegak banget. Oh, bisa di reclining bahkan. Wih. Enak sih. Masih ada reckroom kalau nggak terlalu tinggi. Dan ini masih bisa ke depan lagi kan. Nah, cocok nih buat orang. Buat di dalam komplek, muter-muter komplek. Aduh. Wih. Handle-nya juga menarik. Iya, kayak GTR. Ini bisa gini. Bisa nggak ya? Atau dia bakal... Gimana cara nutupnya? Ya, sangat ditunggu. Oke, kita ke booth yang lainnya. Oke, kita udah sampai di boothnya Daihatsu sekarang. Dan Daihatsu tuh boothnya unik banget ya, warna-warni gitu. Dan temanya kota, terus ada King Kong tuh di ujung sana tuh. Masih boneka ya, besar. Dan kalau di Daihatsu itu yang baru mobilnya ada Xenia ya, Xenia baru, kembarannya Avanza. Ini kayak gini bentukannya. Beda fascia depan dan belakangnya dikit. Dalamnya sih masih relatif sama ya kayaknya. Kita coba lihat depannya. Nah, kalian lebih suka mana? Xenia atau Avanza? Dari fascia depannya ya. Coba tulis di kolom komentar. Dan kalau untuk pengganti jok, tentu saja ya kembarannya Race ya. Yang paling mendekati, yaitu Rocky. Nih, Rocky dimodif gini ganteng banget ya. Jadi temanya off-road. Dan ini stiker ya warnanya kayaknya. Digelapin semua nih. Doff, mantap. Nah, ini Rocky nih. Ya kita nggak akan coba dalamnya karena sama aja paling ya sama Race ya. Ya fascia depannya aja beda. Tapi kalau belakangnya sama. Nah, kan lebih suka mana nih? Fascia depannya Rocky atau Race? Lebih suka mana nih? Coba tulis juga di kolom komentar. Lebih suka mana? Sama-sama bagus sih, selera aja. Oh ya, di sini juga ada Ayla ya, tapi sama aja kayak Akia.
Jadi ya kita nggak usah coba, kurang lebih mirip-mirip lah desainnya. Dalamnya juga sama aja. Beda depan. Ini ada beda depannya dikit lah. DLX. Ya, ini saya produk kembar ya, Xenia Avanza, Akia Alila, Rocky Race. Oh, ada Calya juga. Ya, Calya sama Sigra. Iya, kembaran semua tuh. Rata-rata ada kembarannya semua di Toyota ini mobil. Yang ada di displaynya Daihatsu. Iya kan? Calya, Sigra, Calya, Rocky Race, Avanza. Ini ini semua kembaran Toyota nih, ada di booth Toyota semua ini. Rasterios juga ya. Iya, kembaran semua. Mantap. Yuk, pindah ke booth lain. Oke, kita udah sampai di boothnya MG ya sekarang, Morris Garage. Nah, sekarang kalau yang baru di sini ada banyak sih, kita juga nggak terlalu ngerti ya. Mungkin ada ZS facelift ya. ZS facelift. Terus ada HS-nya masih yang biasa, yang lama ya. Terus ada itu tuh MG5 GT ya. MG5 GT sama mobil listrik ya, wagonnya itu. MG5 apa ya itu? MG5 juga ada 5 sedan, 5 GT, 5 EV. Beda, benar-benar beda modelnya. Tapi namanya sama. Kenapa dari sekian banyak angka tetap angkanya 5 yang dipilih ya? Oke. Ini juga ada yang EV ya, ZS EV nih. Oh iya tuh. Udah full elektrik juga nih. Jadi ZS compact juga ukurannya. Nah, ini cocok juga nih untuk mengganti jok nih ukurannya ya. Kita coba nih. Ini yang passive ya, cakep ya. Belakangnya lampunya ganteng banget. Kita lihat depannya sekarang. Wah, ganteng ya, model kayak Mazda, agak kodo desainnya dikit. Dan ini daerahnya cakep banget, tegas. Ini ukurannya juga compact banget dan dia crossover juga ya, agak tinggi. Cocok juga nih untuk menggantikan jok. Kita coba dalamnya ya. Kita coba lihat dalamnya. Dalamnya udah kulit joknya. Coba duduk, wah nyaman juga nih. Ada headrestnya. Oke juga nih. Ini tunnelnya agak ada tunnel cukup lebar tapi nggak terlalu tinggi, lumayan. Dan ini bisa berluasa sepatunya. Tengahnya juga lumayan tapi agak keras dikit ya. Keras dikit dan dia ada headrest tengahnya juga. Headroom juga oke. Asik sih, dalamnya juga keren banget, udah digital display dan ada LCD gede sekali. Wah, mantep ya. Ini benar-benar full fitur. Race-nya juga kalau nggak salah oke juga nih. 300 kurang. Mantap. Udah cakram lagi ban belakangnya. Ya, ini mobil yang menarik ya. Untuk menggantikan jok. MG, Morris Garage. Oke, langsung aja kita coba ke booth yang lainnya. Oke, kita udah sampai di boothnya Lexus nih. Nah, kalau Lexus yang baru, ya ini ya, S300h facelift ya. Dan juga dia ada mobil konsepnya LF30 namanya, wow besar sekali ya. Ring berapa nih? Ring R24, wah ring 24. Dan ada mobil listrik yang terbarunya juga, WX300e, full elektrik juga. Dan LM juga, ada LM juga di sana. Dan ini mobilnya ya itu sih yang baru dan yang cocok untuk buat ikan jok. Jadi terlalu tinggi sih. Ini nih. Ini crossovernya, compact crossovernya. Dia ukuran kita lumayan tinggi, dia ada gini-gini atas crossover. Dan ini full elektrik ya. Dan dia compact juga ukurannya, cocok banget. Kita coba duduk belakangnya. Yang sana aja. Kita coba. Oke, aduh. Wah ya Lexus empuk. Kulit juga bahannya, kulitnya empuk. Dia agak mendelep dia. Dan kalau tengahnya, wah tengahnya juga agak gundukannya ketinggi dan dia patus susah masuk ya. Aduh. Ini agak terlalu mundur ke belakang sih. Nyangkut. Ini agak terlalu ke belakang sih soalnya. Ya, tengahnya agak keras ya. Karena dia pasti ada armrest ya. Kalau ada keras agak armrest soalnya. Dan dia juga ada
headrestnya, tapi headrestnya lucu ya, mini sekali. Mini sekali. Tuh, kepalanya agak pas-pasan. Tapi itu Lexus. Dashboardnya keren sih, dan dia ada Equal ya. Kalau beli Lexus tuh ada Equalnya. Ini full elektrik ya, jadi udah Lexus bagus nih, udah mulai mengeluarkan produk-produk electric car. Kita harus support zero emission. UX 300e. Ya ini kandidat terkuat tapi ya agak out of budget ya. Ini harganya berapa ya kalau elektrik ini ya? 1 M ke atas ya? Hampir satu, kayaknya 1,5. hampir 1,5 iya. Iya, bisa 1,5 M nih kayaknya kalau nggak salah. Ya coba dikoreksi kalau salah. Bannya dong lihat, NASF. Oh, lah. Sama kayak Expander. Oh iya, bannya NASF kayak Expander. Dunlop. 300 plus ya. Wah. Persis. Oh iya, persis kayak Expander ini. Iya. NASF 300 plus. Yang Expander yang cross ya? Ah, ah. 17 inch ya? Ukurannya nggak tahu ya, cuman kalau Iya, 17 iya. ah. Iya, Lexus sama Expander bannya sama loh. Expander 205 55. Iya. 17. Kalau ini kan 215 60. Oh, lebih beda dikit ya, tapi NASF juga. Mantap. Oke, itu aja kalau di Lexus. Kita coba ke booth yang lainnya. Oke, kita udah sampai di boothnya Mazda nih. Mazda itu yang baru apa ya? Ini paling CX-30 ya udah agak lama juga. CX-8 ya agak lama. Mazda 3 baru juga, sedan baru juga ya relatif, tapi udah agak lama juga. Paling CX-3 1500 cc ini. Ini yang versi 1500, kalau biasanya kan dulu 2000 cc, sekarang ada yang versi rendahnya 1500 cc. Ini ada estate juga. Mazda 6 estate. Ya. Atap panjang. Atap panjang julukannya. Oke, kalau di Mazda yang cocok untuk hatikan jok ya ini CX-3 ya. Dia crossover compactnya Mazda. Dia ground clearance-nya lumayan tinggi, bannya gede tuh. Bannya gede juga dan model juga cakep. Kita coba cek dalamnya. Wah, lagi mundur sekali. Mazda. Ya ini ya, kode desain mirip kayak MG tadi ya. Dan sangar ya. Oke, kita coba masuk ya. Jok ada kulit. Ini ada fabriknya juga tengah-tengahnya dan wah ini nyaman juga sih. Empuk ya. Dan tapi atasnya agak keras ya. Lalu kita coba ke tengah. Wah ini ada tunnelnya lumayan nih. Lumayan mengganggu tunnelnya. Aduh, sepatu juga susah masuk. Wah ini mirip kayak City nih. Dia ada atasnya di tengah. Terus agak keras karena ada armrest. Tapi ini juga kayak City ini. Agak ada gajlukan ya. Jadi kayak mantotnya kalau di tengah tuh agak tinggi dan agak aneh gitu kan. Soalnya ada gajlukan jadi bisa jatuh gitu. Tapi lebih mending daripada City sih. Kalau ini agak lebar. Tapi tengahnya agak kurang. Interiornya kayak BMW banget. Ada kayak layar gitu, terus ada ini. Cakep sih Mazda. BMW-nya Jepang. Aduh. Agak sempit ya dia, tapi legroomnya pas-pasan. Mazda CX-3 2000, ini yang 1500 cc atau 2000 ya, nggak tahu juga. Oke, terus ada CX-30. Nah CX-30 seri ada nolnya di belakang tuh kayak mungkin kayak BMW seri genapnya ya. Jadi modelnya agak unik khas gitu ya. Kita coba, ganteng juga modelnya. Apakah belakangnya sama? Coba kita cek belakangnya. Sama ya, legroomnya, joknya. Oh tapi ini lebih mending nih bahkan. Ini tunnelnya agak tinggi, agak mengganggu juga. Nyangkut juga disko. Aduh nyangkut. Nah ini rata dia. Ininya, tengahnya. Jadi nyaman. Dan dia meskipun ada armrest tapi agak empuk ya. Agak relatif empuk dikit. Dan dia ada ini ya, headrest juga di tengah. Ya ini mendingan, belakangnya lebih mending daripada CX-3. Dashboardnya, wah ini lebih keren sih. Lebih futuristik lagi. Tapi oke juga. Kayak Mazda 3 ya. Belakangnya juga mantap.
Kayak ada daktilnya dikit lah. Harganya bukan 400-an, 536. Oh 536 ini. Oh 536 ya, 500-an udah. Atau budget. Oke. Nah ini juga ada dari Mazda compact ya. Compact, mobil compactnya. Tapi dia ground clearance agak rendah. Kita coba bangku belakangnya. Wah merah joknya. Wah ini ganteng sih. Wah ini mirip sih kayak CX-30 yang tadi. Akhirnya ini juga panelnya mirip-mirip. Ya ini basically interiornya mirip ya. Ini juga lumayan, tengahnya rata. Ya mirip, rasanya kayak CX-30 sih ini. Ya desainnya juga mirip, lihat deh dashboardnya juga mirip. Ini basically kalau mau hatchback ya ini, kalau mau crossover itu ya itu CX-30. Tapi keren banget sih Mazda ini bentuknya ganteng abis. Mobil terganteng sih Mazda 3 ini. Dan dia ini pilihannya nih agak jadi kontroversi. Ada yang suka, ada yang enggak. Lebar sekali. Ya sekelas Civic ya dia, Civic hatchback. Kalian pilih mana, Civic hatchback atau Mazda 3? Oke, kita udah di boothnya PW sekarang. Oh di PW yang baru nggak ada ya. Nih Tiguan, Allspace sama Polo aja dia tampilinnya. Dan kalau pengganti jok ya paling ini ya, Polo ya kalau di sini PW. Dia mesinnya 1200 turbo ya kalau nggak salah. Kita coba lihat belakangnya. Dia compact ya, 5 orang. Kita coba duduk belakangnya. Aduh, dia belum kulit, masih fabric. Belakangnya lumayan. Terus kita coba tengahnya ya. Tengahnya dia rata. Tapi gundukannya tinggi juga nih, agak mengganggu juga nih. Aduh, nyangkut. Nah, ada headrestnya. Dan dia nggak ada armrest kan, jadi ya, tapi agak keras dikit ya. Duduk belakangnya. Ya ini basically mobil yang udah kayak ya ini dalamnya kayak gitu. Dan basically ini mobil yang udah generasi lama ya. Padahal Polo tuh di luar negeri tuh ada yang generasi barunya itu ganteng banget. Maksudnya PW Indonesia udah mulai masukin yang baru itu. Karena bentuknya jauh banget dan jauh lebih ganteng. Ini modalnya udah kelihatan outdated aja. Coba dia masukin yang baru. Wah pasti mantap. Ya ground clearance-nya agak tinggi, agak rendah ya. Karena dia hitungannya hatchback biasa bukan crossover. Wah langsung turun dia dudukin. Ya tapi ini kenceng sih mobilnya, mantep lah. 1200 cc turbo sih, 1200 cc turbo. Oke, kita udah sampai di booth Audi sekarang. Dan kalau di Audi yang baru itu paling itu ya Audi RS4 ya, Avant. Itu ganteng banget sih, Estate seri RS, jadi sekelas AMG sama M dari BMW dan Mercy. Dan di sini apalagi yang baru? Ya kita nggak terlalu ngikutin Audi ya. Itu mungkin baru juga. Ya tapi kalau untuk pengganti jok ya ini Q3 crossover compactnya Audi. Ya dia, kita coba dalamnya. Dia tinggi ya ground clearance-nya, dan dia 5 seater juga compact. Waduh bau. Harum, dikasih pewangi sama dia. Wah ini enak nih, dia agak rebah ya. Wah dia agak rebah dan nyaman di kulit. Kita coba ke tengah. Wah dia ada tunnelnya lumayan mengganggu ya tuh. Aduh. Tengahnya juga rata ya, enak juga. Dan enak sih. Tapi ada armrest jadi agak keras. Nah ini juga ada headrestnya juga, jadi lengkap lah. Nyaman sih ini dan cukup luas juga. Dia agak mencok buat kaki, lebih luas. Interiornya wah ganteng banget kalau Audi mah. Ya udah digital display semua dan setirnya ganteng. Tapi kurang sunroof aja nih untuk tipe yang ini. Oke. Ya tapi tapi kalau Audi ya 1M kalau nggak salah ini. 839 off the road. Oh 839 off the road. Tahun 900-an Pak. Ya auto aja. Ya udah yuk langsung aja ke booth yang lain. Oke kita udah sampai di boothnya Mini. Ini Mini sama BMW ya jadi satu. Dia satu hall sendiri, gede banget. Dan kalau yang baru di Mini, ya kita juga nggak terlalu ngikutin, mungkin ini ya Anniversary Edition ya, itu yang hijau itu. Yang ini
Ada 74 ya di sini, 74 edition. Yang baru apa lagi ya di Mini? Kita ya gitu-gitu aja, festive aja sih ya. Tapi line up-nya masih sama. Oh ini ada JCW All4 jadi 4 roda ya, penggerak 4 roda, mantep. Nah, kalau untuk pengganti jok ya, pengganti jok tuh ini nih, yang ideal. Mini Countryman, yang Cooper yang biasa, yang non S ya. Ini 1500 cc 3 silinder dan dia tinggi ya, crossover yang mini, compact juga. Coba kita lihat dalamnya. Oke, udah kulit tentunya. Cukup nyaman, lega, tapi ada tunnelnya cukup tinggi dan agak mengganggu dikit. Oke, tengahnya keras, tapi dia rata. Tengahnya keras karena dia ya nggak tahu ya, agak keras aja ini. Padahal ini karena armrest juga ini semuanya. Oke. Mau dibuka nih. Oke. Dia bulat-bulat gitu dan dia yang non S ya, jadi nggak ada sunroof dan dia kayak gini ya, biasa ya, masih mini ya, bulat-bulat gitu ya. Ini juga bulat-bulat. Bulat-bulat, headrestnya juga bulat-bulat. Bannya bulat juga. Ya bulat. Ini British Racing Green ya warnanya kayaknya. Mini. Oh ini JCW atau apa sih? Cooper tapi JCW. Non S tapi JCW. Trimnya kayaknya. Itu JCW itu kayak M Sport gitu kali ya kalau di BMW ya. Ganteng sih. Crossover. Tinggi juga. Ya kalau di Mini ini. Oke, kita udah sampai di boothnya BMW ini. Nah, di BMW banyak banget yang mobilnya dan yang baru ini ya, seri 3 Dynamic Edition. Jadi seri 3 terendah. Dia daerahnya modelnya kayak gini, cuma 2 titik. Biasanya kan ada kayak mata gitu ya. Ya itu Dynamic Edition, velgnya juga kelihatan ya, agak kecil ringnya. Terus seri 4, nih seri 4 baru. Terus ada macam-macam sih, banyak banget. Ada M series juga. Terus ada mobilnya Arif Muhammad di situ. Arm 3 Touring. Oke. Jadi ini, M2 Competition, X3 M Competition, mantep. SUV tapi sporty banget. Ada M3 Competition, M4 Competition, sama ada M235i. The 2M, M235i kalau nggak salah ini. Jadi M Edition, terus di sini ada yang luxury-nya. Ada seri 7, seri 8 dan X7. Ini seri luxury-nya. Terus di situ ada M4 Kit Edition. Ini katanya satu-satunya di Asia ya, Asia Tenggara. Bedanya apa ya? Udah laku juga. Ada kitnya tuh, ada emblem kitnya. Kit apa ya kit? Kolaborasi atau apa ya? Jadi bukan M, tapi kit. Kit. Dove warnanya dia. Dikangkengin. Nah, kalau untuk pengganti jok, ya kalau di BMW yang paling mendekati ya ini nih. X1 ya. X1 ini basisnya kayak Cooper yang tadi Countryman. Ini lega, kulit dan cukup rebah. Kalau kita cek tengahnya, ini ada tunnelnya cukup ganggu dikit. Aduh, nyangkut. Nah, dia empuk ya tengahnya dan rata. Tapi agak keras karena dia ada armrestnya. Dan dia tapi ada headrest juga, headrest belakang. Dia udah panoramik, jadi lega ya kesannya. Interiornya ya ciri khas BMW. Kayak Mazda gitu ya. Oke. Yaudah, yuk. Ini X1 nih. Dia mesinnya 1500 cc 3 silinder kayak Mini Cooper yang tadi. Cooper doang. Ya, ini BMW entry level sih, BMW termurah juga ya. Bisa dibilang X1 ini. Crossover compactnya. Oke, kita ada di boothnya Road Party. Ini ada Jimny.
Ya, kan pilih yang mana? Ada Jimny-nya Arif Muhammad yang warna krem gitu. Ini paling proper sih kita lihat nih. Paling cakep. Ini Vitayari, kurang tenda di atas saja. Terus tapi peleknya masih standar, kurang greget. Ini Omobi turbo. Tapi sayang grillnya kok agak aneh ya. Ya agak terlalu jadi kurang Jimny gitu. Tapi itu bumpernya juga masih plastik standar, jadi sayang juga kurang dikit dan kurang ada tendanya juga di atas. Tapi udah AP racing. Mantap. Terus ini punya Ridwan Hanif, kita lihat proper juga sih. Tapi sayang peleknya terlalu kurus kelihatannya. Dan grillnya kurang pas lah. Mestinya diganti lagi kayak standar. Oke, jadi buat kalian bagus yang mana? Oke, kita udah di bootnya Isuzu nih sekarang. Kalau di Isuzu tuh sekarang dia fokusnya udah bukan ke passenger ya, udah lebih ke fleet, udah ke apa ya, buat usaha komersial ya. Jadi dia lebih fokus ke pajang-pajang truk ya. Truk buat komersial semua nih. Truk ini. Truk. Nah, tapi yang baru di sini yang kita tahu buat passenger ada Isuzu MU-X sama D-Max ya. Wah, ini mesinnya mesin baru juga 1900 cc. Dan tapi ini SUV ya. Udah sekelas Fajar Fortuner. Tinggi banget, gede banget. Ya, tapi kalau untuk buat juk mah pengganti juk nggak ada yang cocok karena ini gede semua. Kita lihat belakangnya. Ya ini panjang semua ya, gede-gede semua. Kita coba lihat dalamnya ini aja deh, yang paling mendekati untuk mengganti juk ini. Coba kita duduk. Oh ini nggak ada footstepnya, tinggi juga. Aduh. Belakangnya so oke loh. Cukup tersangga dengan baik. Ya. Dan ini bisa direbahin juga kan. Oh ya lumayan. Jadi ini proper ya untuk orang ini. Tapi sayang ini kan nggak bisa dimajuin mundur, nggak bisa maju mundur fix. Jadi ya segini aja, dan kalau untuk tinggi kita cukup sih. Dan nyaman juga di belakang. Oke. Coba duduk di sini. Iya. Aduh tinggi banget. Ya lega. Biasalah harus gede lega. AC-nya udah model gini kayak di bus. Terus putar-putar di sini. Ya interior keren ya dashboardnya. Dashboardnya udah ya lebih modern lah daripada yang sebelumnya. Tapi karena ini yang tipe basic ya, jadi ya kurang, nggak bisa dibandingin lah sama Fortuner Pajero yang ada di Indonesia. Ini kan memang buat tambang ya. Oke. Oh iya, kalau di Max juga yang baru udah ada locker ya. Nah, nih deep locknya yang belakang ya? Iya. Belakang tuh. Jadi bagus nih. Emang harus punya sih locker. Kalau untuk mobil-mobil kayak gini 4x4. Kalau enggak ya percuma. Mantap, bagus lah. Dan mesinnya juga ada baru 1900 cc semua. Kita lihat nih durabilitasnya ditambang, apa nggak bisa? Oke, sekarang kita udah di bootnya Hyundai, boot terbesar di Gia saat ini katanya. Gede banget sampai ujung sana, dan banyak mobil baru di Hyundai. Salah satunya adalah kereta. Ini ada kereta, terus ada Staria di sana, terus ada Palisade juga. Palisade udah agak lama ya, sama ada Kona elektrik juga. Ya relatif baru ya. Ini sejak dipegang itunya resmi dari Koreanya, Hyundai-nya langsung jor-joran ya, mantap Hyundai. Oke, langsung aja kita coba lihat ya. Ini calon kandidat kuat juga nih untuk pengganti juk ya, karena dia crossover compact Hyundai yang terbaru juga, desainnya masih fresh. Dan dia tinggi, compact 5 seater, dan kita langsung coba aja. Ini mesinnya 1500 cc biasa ya. Dan kalau lihat dari gambar sih agak kurang, tapi kalau lihat aslinya cakep juga sih sebenarnya. Tuh, ya. Nih. Coba kita cek tengahnya. Wah, nih. Platnya lumayan. Udah rakitan CKD, udah rakitan Indonesia nih.
Wih, so far enak juga, duduknya empuk juga, dan ada headrestnya di sini lengkap ya, sampai tengah juga ada. Coba kita coba tengahnya. Nah, tengahnya ini rendah nih, jadi enak juga nih. Ya, tunnelnya dikit aja, jadi nggak terlalu mengganggu. Ya, tapi tengahnya agak keras ya, karena ada armrestnya di sini. Ada armrest di sini, jadi bikin agak keras duduk di tengah. Tapi flat, dia rata, jadi enak juga, dan ada headrestnya juga, jadi udah lengkap. Untuk interiornya, ya lumayan ya, tapi ya modern, ya gitulah. Interior lumayan ya. Oke. Ah, mana? Ini. Wah iya, terus di bagian sampingnya ada kas ya, dia selalu ada silver kayak Audi R8 nih. Ala-ala R8 nih, silver gitu ya. Terus lampunya ini kebelah dua. Nah, ini ada bingung ya, ini tipe apa? Tren ya, itu tipe apa? Itu style ya. Nah, lampunya beda. Ini LED barnya itu mantep gitu, full. Kalau ini LED barnya kayak tipis ya. Jadi mungkin tipe itu lebih mahal kali. Itu ada sunroofnya juga ya? Nggak tahu. Oh, interiornya juga beda yang ini. Ini coklat kalau ini. Terus ini ada pocketnya juga. Oh, ada Bose. Oh ya, ini yang tipe agak tinggi nih. Tuh. Interiornya juga udah coklat, dan dia udah digital display ya. Kalau yang tipe tinggi ini. Ya lebih mewah lah kalau ini kelihatannya. Kalau yang tadi kan masih analog, yang itu tipe tren ya, tipe basic itu mungkin. Kalau yang tipe tingginya oke nih. Peleknya tapi masih sama ya peleknya. Ini tipe apa sih? Oh, style. Saya kalau dilihat dari gambar agak kurang, tapi kalau aslinya juga cakep juga sebenarnya. Ya kan, lumayan lah ya. Oh, lampu sen, Hazard. Ah, di mana? Biasa ya. Mundurnya di sini. Depannya. Oh. Kalau untuk yang depan dia di bawah ya. Ya, cakep juga sih bahasa desain terbarunya, jadi nyatu sama grill ya. Lampu-lampu DRL nih. Lampu apa itu? Ya, ini kandidat kuatnya. Wah, ini Hyundai Palisade paling digemari ya. Paling banyak dikunjungin, sama Staria juga banyak yang penasaran. Jadi dua mobil ini paling penarik perhatian. Sebenarnya kereta juga tuh. Ya. Santa Fe kurang kurang perhatian. Palisade sih cakep. Ya, kita lihat Kona dulu. Nah, Kona ini sebenarnya kelasnya kayak HR-V Juke juga tuh. Tapi karena ini yang listrik, jadi harganya agak tinggi ya. Full elektrik. Ya, kalau Kona yang bensin harganya mirip-mirip tuh, selevel sama HR-V Juke. Nah, ini size-nya juga mirip-mirip, dia tinggi, crossover, 41 seater. Depannya, wah, lagi ngecharge tuh. Oke, sekarang kita coba Kona elektrik. Dalamnya gimana? Wah, entah kenapa ininya agak rendah ya, jadi agak kurang tertumpu dengan baik bahannya. Dan ini udah kulit dan agak mendelep. Ini bagus nih, enak. Tapi ininya kurang tinggi, entah kenapa. Tapi meskipun dia elektrik, baterai di bawah, dia tetap ada tunnel ya. Ya meskipun nggak agak ya kecil ya, tapi enak juga, lumayan ya. Dan tengahnya juga flat, enak. Ini tapi agak empuk. Ada armrest tapi agak relatif empuk. Dan dia juga udah lengkap headrestnya. Ya, ininya agak kurang tertumpu dengan baik aja nih. Dashboardnya ya seperti itulah. Kalau yang elektrik udah model kayak gini ya, pecat-pecatan. Oke. Tuh, mantap.
Udah digital display, ada sunroof. Yuk. Nah, ini Ioniq nih, Ioniq 5. Ini Ioniq 5 ya? Apa sih? Oh, Ioniq. Ya ini yang kita tunggu-tunggu sih. Ini keren banget modelnya. Dan ini baterainya kalau kita lihat benar-benar mantap ya. Motor listrik. Flat. Jadi gravity-nya rendah. Ioniq gede juga ya bannya. Ban berapa nih? R20. Bannya khusus mobil listrik lagi. Pilot Sport EV. Waduh. Oh iya, EV. Ada EV-nya ya? Iya. Oh iya. Bukan Pilot Sport 4 kan. Buat mobil listrik EV. Bannya khusus. Ini EV. Ini yang 20. Ya Ioniq tuh segede apa ya nanti ya? CR-V kali ya? CR-V. Oke, jadi gitu aja yang dibuat Hyundai. Ramai banget nih. Jadi bagus sih Hyundai bisa investasi ke Indonesia dan produk-produknya soalnya menarik-menarik. Oke, jadi kita udah di booth yang Mitsubishi nih. Ya Mitsubishi sih boothnya gede juga nih dan dia yang baru itu ada Expander sama Expander Cross ya. Jadi beda fascia depannya facelift ya. Nah, ini ada Expander Cross. Di sini fascia depannya masih sama ya dengan yang lama. Beda di grillnya dikit kali ya. Tapi dalamnya beda dashboardnya juga desainnya. Kalau Expander dia ada beda di lampunya ya. Dia ada T-shape-nya ini. Dan bentuknya agak lebih cakep sekarang. Lebih modern lah. Tapi sayang yang sport sekarang jadi bannya kayak ban apa ya, Grand Max gitu ya, Grand Max digedein. Ya bannya sayang langsung ngedrop kalau bukan tipe tertingginya. Ya terus ada Pajero baru ya, Pajero Sport ya, tapi udah agak lama ya itu. Sama ada Mini Mif itu ya, mobil usaha itu. Ya itu sih kalau di Mitsubishi yang ditampilin. Nah kalau untuk pengetinjuk nggak ada yang head to head ya, yang pas banget karena misalnya Eclipse Cross ya, tapi Eclipse Cross sepertinya udah nggak dijual lagi di sini, udah nggak ditampilin dan ya Expander paling mendekati dari segi harga dan oh iya dalamnya dalamnya beda di sini ya, soft touch. Ini ada kayak ini kulit ya, kayak dilapis kulit, terus ini kayak AC-nya jadi kayak begini dan udah digital. Bukan diputer-puter dan setir Evo. Mirip-mirip kayak Evo. Ganteng sih. Oke. Ya, soft touch ya. Oh iya kulit. Yang di sini. Ini juga wah, mantap. Kalau Expander tuh berasa mantap. Ya, tapi ini terlalu panjang ya. Ini cuma 7 orang, jadi kurang compact. Oke, jadi ini udah Pajero baru, kita bandingkan sama Pajero yang ada yang lama ya, yang kita punya. Ini kalau kita lihat di sini beda di sini ya. Dia udah menyatu head unitnya dan dia udah AC-nya nggak ada puter-puter gini. Kalau dulu kan mau ada pecat atas bawah gitu. Terus di sini ada auto hold sekarang. Dan dia udah menyatu juga di sini. Ini USB-nya. Dan yang paling keren digital ya, digital di speedometer. Setirnya beda dikit meskipun desainnya sama. Di sini kayak ada black pianonya lebih minimalis ya. Solid. Tapi sisanya sih relatif sama aja ya. Mesin sama, beda velg, beda fascia depan. Ya nggak terlalu jauh perbedaannya. Kalau fascia depan jujur kita lebih suka yang lama, lebih garang gitu kan. Kalau ini lebih kayak Expander gitu. Untuk mendapatkan pelayanan terbaik Mitsubishi Motors. Ya tergantung selera sih. Oke, yuk. Oke, sekarang kita udah di booth Suzuki nih. Nah kalau Suzuki itu dia nggak terlalu macam produk baru ya. Nah, R3 Special Edition gitu ya, yang cuma terbatas unitnya. Ya di situ kali ya. Terus ada XL7 ya, model-model line up yang udah ada sih. Nah tadinya dia nggak majang Jimny ya, sekarang dipajang untuk menarik perhatian. Ya kalau dari untuk mematikan juk ya ini
Jimny ini. Sama Ignis juga ada. Terus ada Baleno juga ya. SX4 S-Cross juga nih. Oh iya. SX4 S-Cross. SX4 S-Cross kita coba dalamnya. Kita duduk. Ya ini pas nih. Tersangka dengan baik. Terus headrestnya, oh sayang dia headrest tengahnya nggak ada malahan. Tapi tengahnya udah rata ya, jadi nyaman. Ini ada tanahnya dikit, tidak terlalu mengganggu. Ya, udah kulit juga nih. Dashboardnya kayak gitu. Ya dia kurang headrest tengah aja sayangnya. Oke, selanjutnya ada Ignis ya, crossover kompaknya. Dia lumayan tinggi ya, dia kan city car tapi agak crossover modelnya. Kita coba bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya dia masih fabric dan cukup tersangka dengan baik. Untuk tengahnya dia sayang belum ada headrest ya, belum ada headrest dan tunnelnya tidak terlalu mengganggu, dia rendah juga dan cukup besar nih. Nah, dashboardnya seperti itu tuh. Ya unik, ada kayak tabung di AC-nya. Udah itu aja sih. Tapi ini udah agak lama juga ya. Selanjutnya Baleno, kita coba cek. Oke, kita coba Baleno sekarang. Ini malah agak rendah ya, kurang tersangka dengan baik. Tengahnya, oh dia udah ada headrest tengahnya nih. Dan tunnelnya juga tidak terlalu tinggi. Dan ini rata juga jadi enak lah. Ini udah ada headrest tengahnya nih. Jadi aman buat penumpang tengah. Untuk desain dashboardnya seperti itu. Ya Suzuki. Ya itulah line up Suzuki. Oke, sekarang kita ada bootnya Kia ya. Boot Kia sekarang udah pakai logo baru, logo yang lebih modern. Dan kalau di Kia, yang line up yang baru tuh ada Kia Grand Carnival, bentuknya cakep banget ya. Dan ada Seltos GT Line, sama ada Seltos CRDI ya, yang diesel. Itu yang merah itu tuh, diesel, 1500 cc. Nah, kalau untuk pengganti jok di Kia, yang paling mendekati itu ada ini ya, Kia Sonet. Ini crossover kompaknya Kia dan tinggi, kalau kira-kira bentuknya cakep, compact gitu, pas gitu lah proporsinya. Kayak berotot kecil gitu ya. Nah, kita coba dalamnya. Belakangnya juga ganteng. Dalamnya ada. Ini cukup tersangka dengan baik. Udah kulit. Rebah juga. Kita coba tengahnya. Tengahnya rata ya. Jadi enak. Tapi ada gundukan kecil di sini. Tidak terlalu mengganggu. Nah, tapi agak keras sayangnya karena dia ada armrest ya. Dan dia sayang nggak ada headrest juga. Ya, jadi tengahnya agak kurang. Tapi interior dong, keren banget interiornya. Udah digital display tuh kayak gitu tuh. Oh iya, digital. Ganteng ya. Ada sunroofnya juga lagi. Compact, ada sunroof, Bose loh. Wih, mantap ya. Ini mantap nih Sonet. Bagus untuk dipertimbangkan juga nih. Depannya juga berotot-berotot gitu ya. Ciri khas Kia. Tapi dia belum pakai logo barunya ya, masih logo lama kayak gini. Coba dia udah pakai logo baru, lebih ganteng lagi. Ada daerah lah kayak gini. Tiger nose. Ini juga ada Tiger nose ya. Ya itu ciri khas Kia. Oke, kita lihat Seltos ya. Sekarang Seltos itu yang diesel ini. Yang diesel kita lihat ya, ukurannya lebih besar sedikit daripada Sonet. Di atas Sonet, dan dia udah pakai logo baru. Lucu ya, kayak gini. Gede juga. Bahannya apa nih, kayak aluminium gitu. Nah, ini diesel ya, CRDI. Jadi mobil compact diesel pertama kali di Indonesia ya, kayaknya ini ya. cc-nya cuma 1500 cc diesel. Kita coba masuk ke dalam ya. Udah kulit. Joknya agak keras dikit.
Terus tengahnya rata ya, jadi cukup nyaman. Sini ya, kiri kanan. Tapi agak keras dikit di sini. Karena ada armrest. Tapi dia udah ada headrest di sini. Dan patternnya lucu ya. Lucu aja. Ini manual ya? Dashboardnya kayak gitu. Manual. Udah ada sunroof juga. Ya diesel, lucu ya, mobil kecil diesel 1500 cc. Yuk. Oke, jadi itu ya mobil-mobil yang ada di Gias. Nah, menurut kalian mana nih yang paling cocok untuk menggantikan mobil juk ini nih? Dari kita kan nyarinya yang bisa muat 5 orang dengan nyaman, terus tinggi ground clearance-nya, terus compact juga. Nah, dan budget kurang lebih seharga ya segini ya, seharga selevel ini ya. Nah, pas barunya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih yang paling cocok nih? Tulis di kolom komentar nih. Nah, sekarang mobil favorit apa nih? Kalau aku sih Palisade ya, karena dia captain seat, gede banget, bongsor, terus ganteng. Kalau apa nih? Kalau aku Honda Civic. Civic Sedan. yang baru itu. Iya. Oh, kenapa? Kalau ada hatchback ya hatchback. Oh ya, kenapa tuh? Karena interiornya keren banget, Interiornya ya? berkelas. Kok apa, Cok? Camry hybrid. Kenapa harus Camry hybrid? Hybrid. Hybrid. Eksteriornya keren juga. Oh, Mobil bapak-bapak. mobil bapak apa itu? Hai. Oke, jadi gitu aja. See you in the next video. Cus. Oke. Oh gitu. Ya.